Hai sahabat Iksada TV, kali ini kita akan mengikuti kegiatan baru yang ada di kampus Ungu, yaitu Sambang Alumni. Sambang Alumni ini bertujuan untuk melihat secara langsung hasil jejak-jejak kemanfaatan ilmu dari alumni kampus Ungu, serta untuk membangun silaturahmi dan menumbuhkan inspirasi bagi junior untuk mengembangkan diri. Alumni yang kita sambangi kali ini adalah Nurse Ainur Rohmah, sarjana keperawatan, yang saat ini mengelola pos Kestren, yaitu pos kesehatan pesantren di Yayasan Pondok Pesantren Fathul Hidayah. Sambang alumni kali ini bersama Ketua Stikes Insan Cendekia Wisata Bojonegoro, KUP ketiga, Kehumasan, dan perwakilan organisasi mahasiswa dari BEM dan juga LPM. Yuk, mau tahu bagaimana keseruan kita di Sambang Alumni kali ini? Mari kita simak videonya. Awal mula bisa terbentuknya pos Kestren ini gimana? Jadi kan sebelum saya kesini, sebelum saya di pondok ini itu kan memang dari dulu sudah ada UKS, sudah ada pos Kestren. Cuma ya cuma ada ini aja, dipannya aja, terus sama ada jadwalnya, cuma nggak ada yang nunggu, nggak ada yang berobat. Terus habis itu kan saya kesini, saya tinggal di sini. Itu awal mula tahun 2018 kan saya nikah. Nah itu saya ikut profesi, belum maksudnya belum fokus di puskesmas juga. Itu saya fokus profesi selama 1 tahun. Habis lulus profesi saya berani di sini, baru lulus puskesmas ini. Nah awalnya itu dari puskesmas kan ada program dari Dinkes, dari pusat, biasanya harus membuat pos Kestren di pesantren wilayahnya masing-masing. Puskesmas Maduran itu datang ke sini, lihat kondisi gimana, sudah ada bagusnya atau belum. Di sini kan sudah ada, tapi ya itu seperti itu, nggak seperti ini, belum seperti ini. Jadi masih ruangan biasa, nggak ada apa-apanya. Di situ orang-orang puskesmas bekerja sama dengan saya, gimana kalau ini puskesmasnya lebih dimasukkan lagi. Saya terima itu surat dari puskesmas itu. Setelah itu ada semacam bantuan tadi obat-obatan, terus poster-poster ini, terus semua dari puskesmas. Terus juga ada bimbingan. Jadi mereka setiap sebulan sekali jadi kesini melihat gimana perkembangan dari puskesmas. Awalnya kan anak periksa itu, awalnya belum periksa, sudah ada puskesmas tapi belum periksa. Jadi pas sakit di kamar itu saya sambangi, saya ke kamarnya anak-anak,
saya periksa satu-satu, terus saya kasih obat. Nah, kok lama-lama kok itu ya, saya capek sendiri. Akhirnya saya buat peraturan kalau mulai sekarang kalau ada yang sakit silakan datang ke puskesmas. Terus dari puskesmasnya sendiri menyuruh untuk dibukukan. Jadi setiap anak sakit itu ada ini. Ya. Jadi ada bukunya. Datang ya, misalkan periksa, nanti saya yang tanya keluarnya apa. Nah, itu ada yang bagian nyatet di sini. Ditulis nama, misalkan nama, ini kamar, terus keluarnya apa, saya kasih obat apa. Nanti saya periksa, nanti terus saya kasih obat, terus seperti setiap hari. Jadi itu ini mulai tak bukukan ini sudah berjalan 1 tahun. Mulai tahun 2020. Jadi seperti itu. Dan puskesmas ini ya, ini impian saya zaman dulu ketika masih di Setikes Sada. Itu saya sudah punya mimpi. Seandainya besok saya kok sudah nikah tapi nggak bekerja, ini yang saya inginkan. Nah, ketepaan kan calon suami saya, dulu kan saya sudah tahu kalau suami saya itu punya pondok, abahnya punya pondok. Nah itu saya sampaikan misi saya itu orang kesehatan. Saya itu pingin, misalnya kok sudah menikah besok gak bekerja, meskipun gak bekerja saya ingin memanfaatkan ilmu. Oh ya wes gak apa-apa kata suami saya tadi. Besok kita rencanakan aja untuk ke KS lah istilahnya. Dari situ awalnya, akhirnya kan kita nikah. Terus saya mikir kalau hanya S1 saja, kan saat nikah itu saya belum profesi, masih S1. Saya mikir kalau S1 saja ilmu saya kurang. Nah makanya dari itu saya tekadkan sama suami, saya punya uang sedikit, saya daftarkan ke profesi itu, ikut tunas angkatannya Mbak Nita. Jadi ikut angkatan adik kelas saya. Jadi saya telat profesi 1 tahun. Nah, itu saya ikut angkatannya mereka. Itu posisi saya sudah bersuami. Jadi suami saya di Jogja nerusin S2-nya. Kan nikah itu dalam keadaan masih kuliah ya. Jadi suami saya ke Jogja melanjutin kuliah, saya profesi di Sugiri sini. Jadi saya 2 minggu sekali pulang ke sini, balik lagi ke Sugiri, kan prakteknya di Sugiri. Selama seperti itu belum seperti ini puskesmas, belum ada. Dan anak-anak ya kalau sakit ya masih periksa di luar. Jadi anak-anak dulu itu dari zaman berdirinya pondok ini sampai sebelum ada puskesmas itu, anak-anak kalau sakit izin bu guru, izin pak guru bisa keluar. Terus semenjak ada puskesmas saya buat peraturan tidak boleh periksa keluar, harus periksa ke puskesmas. Boleh periksa keluar kalau sudah ada surat izin dari saya. Nah ini suratnya kayak gini. Ini saya buatkan surat, ada surat rujukan dokter sama surat istirahat pulang. Jadi misalkan kok anaknya sudah saya obati 3 kali periksa ke puskesmas kok belum sembuh, nanti saya kasih istirahat di rumah selama biasa 3 hari lah gitu. Terus kalau yang ini itu kartu rujukan ke puskesmas ya, misalnya kalau sakit giginya berubah, nah itu saya suruh ke dokter gigi dan saya kasih suratnya ini nanti disampaikan ke bu gurunya masing-masing, ke pak gurunya masing-masing. Jadi gak boleh periksa keluar kecuali ada surat izin ini dari saya. Ya ini sudah berjalan 1 tahun. Lalu untuk sistem pengelolaannya itu bagaimana? Ya, kalau pengelolaan sementara dana ya utamanya ya dari yayasan. Jadi puskesmas atau bidang kesehatan itu dijatah 1 bulannya 1,5 juta. Itu kita kelola untuk berikan obat dan alat-alat. Untuk yang jaga di puskesmas itu? Ya, yang jaga itu anak-anak kelas mulai dari kelas 4 kelas 1 Alia.
kelas 1 MA ada, kelas 2 MA ada. Jadi mereka itu pengurus. Jadi sebenarnya kan kalau di pondok itu ada pengurus bagian tarbiyah, pendidikan, pengurus bagian kebersihan, bagian keamanan. Nah ini di sini ada pengurus bagian kesehatan. Nah itu nanti kerjanya sama saya. Jadi kalau pengurus bagian kesehatan itu nanti fokusnya di poskestres. Jadi saya buatkan jadwal, misalnya pagi yang jaga 2 anak, nanti malamnya dua anak lagi. Jadi gitu terus setiap hari. Pagi waktunya sebelum berangkat sekolah sama malam. Jadi kalau pagi mereka itu tidak hanya nulis yang sakit, mereka juga buat surat izin sekolah. Jadi kalau yang sakit dibuatkan surat izin dari poskestres bahwasanya anak ini sakit tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah. Setiap hari itu seperti itu. Untuk masalah yang sering muncul, masalah kesehatan di poskestres atau di pesantren ini yang sering muncul itu masalah yang sering muncul yaitu satu-satunya tantangan saya itu gudik. Jadi kan kalau di pondok pesantren, nah gudik itu atau skabies itu kan kayak apa ya? Ya, kayak sebuah kebiasaan, bukan kebiasaan ya. Kalau anak pondok ya identitas, anak pondok itu pasti gudiken lah, itu saya sangat tidak suka. Berkali-kali saya penyuluhan, berkali-kali saya sampaikan kepada anak-anak bahwasanya gudik itu bukan identitas, gudik itu masalah. Jadi kita anak pondok itu harus menghilangkan masalah itu. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang namanya gudik di pondok itu sudah ada. Cuma saya ini misi saya nggak mau di Fathul Hidayah ada santri yang gudiken, karena kalau sudah gudiken itu mengganggu aktivitasnya, nggak bisa makan, nggak bisa nulis, akhirnya nggak sekolah, akhirnya kan sudah absen terus, nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa. Kegiatannya yaitu ada penyuluhan dan terus ini setiap Jumat ada posyandu remaja. Jadi di sini setiap Jumat seminggu sekali bergilir putra putri mulai dari kelas 1 MTS sampai kelas 3 lainnya. Mandiri atau kerjasama sama sekolah? Mandiri. Jadi awalnya saya ada usul gimana kalau saya mau buat posyandu remaja di sini. Oh nggak apa-apa, malah bagus. Ya puskesmas. Ya udah Bu, nanti seminggu sekali gitu. Jadi anak-anak datang ke sini diukur ibadahnya, ditimbang. Terus saya tanya punya riwayat penyakit apa. Jadi saya punya datanya semua. Satu pondok buku kuning ini datanya anak-anak sakitnya apa. Nanti tiap minggu itu saya rekapan. Jadi ada yang punya riwayat penyakit apa itu saya tahu. Kalau berat ya nanti saya kasih pemahaman. Oh penyakitnya sampai itu seperti ini, sampai harus ke dokter ini, dokter spesialis ini. Gitu. lalu tanggapan Mbak Ainur tentang program Sambang Alumni Istiqomah Sada ini bagaimana? Sangat-sangat bahagia, sangat-sangat terima kasih, sangat-sangat sekali. Dari Bu Nurul sendiri ya, Bu Nurul sudah menyempatkan waktu, terima kasih Bu Bella juga menyempatkan waktu ke sini, bahkan beliau sangat sibuk dan Sambangnya saya sangat terima kasih dan kalian juga. Barangkali besok ini sampai nyampe ke sini bisa jadi inspirasi kan Mbak Al, bisa jadi inspirasi di Bojonegoro ya beginilah untuk Luar biasa keren. Lalu harapan Mbak Ainur tentang poskestres ini dan untuk alumni Istiqomah Sada ini? Nah, harapannya sebenarnya saya itu cuma satu ya, ilmu itu harus manfaat. Maksudnya jika kalau nggak, misalnya kalau belum dapat kerja, misalkan kan belum masih di rumah belum bekerja, itu bisa mungkin dimanfaatkan biar nggak hilang ilmu. Nah, seperti itu ya Bu. Kalau ilmu dimanfaatkan kan akhirnya tambah ilmu. Kalau saya seperti ini, kalau saya kan benar nggak kerja di rumah sakit, tapi kan saya memanfaatkan ilmu di poskestres ini. Jadi saya di sini itu semua stase saya alami, mulai dari garda, terus apa lagi, KMB, ya, anak bisa masuk
gitu. Jadi ilmunya bervariasi. Kalau saya kan memang dari dulu ya, dari kuliah dulu memang niat aku gak pinter gak apa-apa, yang penting ilmu manfaat. Mungkin dosen-dosen sekampus saja tahu saya itu di kampus gak pernah dapat juara, gak pernah istilahnya gak tangguh istilahnya. Bu Nurul mungkin ya sudah hafal dengan saya. Bu Vera apalagi kalau diajar Bu Vera itu saya sering ngantuk. Tapi itu ya gak niat tidur, ngantuk tetap tak paksa. Karena memang gimana ya bawaan dari pondok mungkin ngantuk gak bisa hilang. Tapi niat dalam hati saya ini kuliah di sini, ilmu saya harus manfaat untuk orang. Dan saya kan sekarang di sini berarti harus saya manfaatkan kepada santri-santri yang membutuhkan. Kalau ada pesantren kan nanti enak, maka kan pertolongan pertamanya tertangani. Jadi orang tua yang di rumah juga tenang. Bahwasanya santri di sini masalah kesehatannya kan diperhatikan, diprioritaskan. Artinya kan mereka yang di rumah tenang, oh anak saya sakit di pondok sudah ada yang rawat, kan akhirnya tenang. Mereka tenang, anak-anak juga ya terurus. Baik Mbak Ainur, terima kasih atas waktu dan motivasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih.